Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat tugas diskusi 3 pada sesi 3 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya adalah mahasiswa UT Pasca Sarjana Pekanbaru Riau dengan NIM 501153774. Baiklah, pada kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan diskusi sesi 3 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama, dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Menurut saya, pendidikan formal dan informal itu sama-sama penting. Pendidikan formal ngasih dasar ilmu yang terstruktur, kayak baca, tulis, hitung, sampai materi pelajaran di sekolah. Sementara pendidikan informal biasanya datang dari rumah atau lingkungan, misalnya belajar sikap, kerjasama, atau kreativitas lewat pengalaman sehari-hari. Terus, tantangannya, pendidikan formal kadang terlalu kaku, sementara informal susah diukur hasilnya. Nah, disinilah guru bisa menggabungkan keduanya, misalnya dengan bikin permainan edukatif, kerja kelompok, atau kegiatan gotong royong di kelas. Terus, hasil penelitian Cha dan So 2020 juga menunjukkan kalau pendidikan formal dan informal saling melengkapi dalam perkembangan anak. Bahkan, review dari Siraj Blacksport dan tim 2022 menunjukkan kalau pembelajaran informal, terutama STEM, bisa bantu anak lebih siap sekolah sekaligus melatih keterampilan sosial emosional mereka. Terus, yang kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Kalau kita lihat di Indonesia, masih banyak banget anak-anak yang susah dapat pendidikan formal, entah karena ekonomi, jarak sekolah, atau kondisi keluarga. Nah, disinilah pendidikan informal bisa bantu nutup kekurangan itu. Sebagai guru, kita bisa memasuki pendekatan informal ke dalam kelas. Misalnya, kasih tugas dari pengalaman sehari-hari, bikin diskusi sederhana, atau belajar lewat permainan. Kerjasama dengan orang tua dan lingkungan juga penting banget supaya anak-anak tetap bisa belajar walaupun terbatas secara formal. Penelitian Grohman 2019 di Jerman bahkan menunjukkan kalau hal-hal sederhana kayak ngobrol sama orang tua atau pengalaman sehari-hari bisa meningkatkan literasi keuangan remaja. Val dan Mayer 2021 juga menemui kalau program informal bisa jadi tambahan yang efektif buat dukungan anak belajar STEM, terutama buat mereka yang akses formalnya masih kurang. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan pada sesi diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.